Jumpa lagi di Aktif TV. Ini adalah proyektor portable BenQ GS50. Proyektor ini memiliki berbagai fitur yang membuatnya bahkan cocok diajak camping. Iya. Resolusi native proyektornya adalah 1080p, jadi berkelas ya resolusinya ya. Dia sudah punya IP rating, bahkan tahan air. Baterai juga ada dalam sini, ada baterainya. Dan ini adalah sebuah smart projector. Oke, mari kita mulai pembahasan mengenai proyektor yang unik ini. Ya, BenQ GS50 ini adalah proyektor portable yang didesain agar bisa dengan mudah digunakan di mana saja, bahkan di luar ruangan. Dalam paket penjualannya tentunya ada unit proyektornya, lalu ada Android TV dongle, ada adapter daya 90 watt, ada kabel powernya, lalu ada Bluetooth remote control dengan 2 baterainya tersedia, ada carrying bagnya ya untuk menyimpan dan bawa proyektor saat bepergian, lalu ada paket dokumen dan di sini ada quick guide beserta lembar garansi. Secara keseluruhan, desain proyektor ini berbentuk kotak ya, mirip seperti storage box. Bodinya menggunakan bahan plastik tapi kokoh di sini. Proyektor ini dirancang rugged ya, jadi dia aman meskipun jatuh dari ketinggian 70 cm. Jadi kurang lebih meja yang normal ya. Luar biasa. BenQ pun membekalinya dengan sertifikasi IPX2. Ini melindungi proyektor dari tetesan atau percikan air. Jadi kalau lagi dipakai di luar kena rintik-rintik hujan, nggak masalah. Secara keseluruhan dari desainnya ada 4 warna di proyektor ini. Bagian tengahnya putih, di bagian sisi-sisinya itu hijau tua, lalu lubang speaker dan bagian dalam I/O covernya berwarna orange dan ada hand strap warnanya coklat di situ. Kemudian untuk dimensi proyektornya itu adalah 18,6 x 15,4 x 14,6 cm. Bobotnya sekitar 2,3 kg. Dari dimensi dan bentuknya ini membuatnya mudah dibawa-bawa tentunya. Oke, sekarang kita lihat dari sisi depannya. Di bagian depan ini tentunya ini adalah lensa proyektornya. Di sekitar lensa itu terdapat infrared receiver untuk remote, lalu ada eye protection sensor untuk mendeteksi objek. Misalnya ada anak-anak depan proyektor, ini nanti otomatis proyektor akan meredupkan proyeksinya ya. Lalu ada sensor autofocus. Nah, di sisi kanan terdapat logo BenQ di sini dan di sisi bawah terdapat tombol quick release untuk mengeluarkan kaki proyektor. Nah, di sisi kiri ada satu speaker tweeter dan mid-range 5 watt dengan tulisan Superior Sound by Trevolo dan ada hand strap berbahan kulit untuk mengangkat si proyektor ini. Di kanan terdapat satu speaker yang sama lagi, 5 watt juga ya, sama seperti yang sebelah kiri dan ada I/O cover. Di dalam I/O cover ini ada switch untuk panel key lock yang berfungsi mengaktifkan atau mematikan tombol-tombol yang ada pada proyektor maupun pada remote. Kalau diaktifkan, hanya tombol power, tombol Google Assistant, Prime Video dan Family yang bisa digunakan. Kemudian di samping switch tersebut terdapat port audio jack 3,5 mm, port USB Type-C, ini udah support display input berbasis protokol DisplayPort, lalu ada port HDMI 2.0B, nah port ini juga mendukung ARC ya untuk koneksi ke soundbar, lalu ada port USB 2.0 Type-A. Di sisi belakang terdapat port DC-in untuk input daya, lubang ventilasi dan woofer 10 watt. Ya, masih ada woofer lagi di sini. Di sisi atas terdapat tombol power, tombol Bluetooth, dan tombol volume. Di samping tombol-tombol tersebut ada sensor ambient light, kemudian di sisi belakangnya terdapat cover bertulisan GS50 yang bisa dibuka. Ini adalah tempat untuk memasang dongle Android TV yang tersedia dalam paket penjualan. Beralih ke sisi bawah, di sini ada lubang-lubang ventilasi, 4 bantalan dudukan proyektor, dan kaki proyektornya. Nah, si kaki proyektor ini bisa kita gunakan untuk mengatur sudut proyektor hingga menengadah 15 derajat. Dan di sini pun tersedia lubang mounting untuk memasang proyektor ke tripod. Untuk spek proyektornya, sistem proyeksinya DLP dengan tipe chip DMD ya, berukuran 0,23 inci. Brightness-nya dijanjikan 500 ANSI lumens ya, ANSI lumens berdasarkan klaimnya BenQ. Nah, menurut pengukuran kami, tingkat kecerahan yang dihasilkan proyektor ini pada preset bright itu adalah di mode normal 507 ANSI lumens. Ini luar biasa, sesuai janji, bahkan lebih dikit ya. Lalu di mode Eco 453 ANSI lumens dan di mode low power 330 ANSI lumens. Untuk kontras rasio 100.000 banding 1. Native aspect rasionya adalah 16 banding 9. Native resolusinya adalah Full HD 1920 x 1080. Color gambutnya 98% Rec 709. Untuk refresh rate-nya 60 Hz dan dia udah support HDR10 dan HLG juga. Tipe light source-nya adalah Osram LED. Untuk umur lampu menurut BenQ itu diklaim 20.000
jam di mode normal dan 30.000 jam kalau kita pakai mode Eco. Nah, tadi kan ada Android TV dongle-nya ya. Nah, ini speknya untuk CPU dia pakai Amlogic, lalu GPU dia pakai Mali G31MP2, RAM 2GB, internal storage 16GB, ada konektor HDMI 2.0B, lalu ada port micro USB untuk input daya. Untuk konektivitasnya dia bisa pakai Wi-Fi 5, 2.4 atau 5 GHz bisa, dan dia juga bisa Bluetooth 4.2. Untuk OS dia pakai Android TV 9.0 dan ini bisa di-upgrade ke versi 10. Nah, kalau bicara soal proyeksinya, untuk mempermudah kita dalam mengatur posisi, proyektor ini sudah dilengkapi dengan autofocus dan auto vertical keystone. Jadi proyektor akan secara otomatis mengatur posisi vertikalnya. Sayangnya, untuk pengaturan bentuk horizontalnya harus diatur secara manual. Dan dia juga punya corner fit untuk side projection. Ukuran proyeksi yang direkomendasikan adalah dari 50 inci sampai 100 inci. Iya, bayangkan punya TV 50 sampai 100 inci. Mantap ya. Diagonal 100 inci ini diklaim didapatkan dari jarak 2,7 meter dan terbukti saat diuji memang bisa dicapai dalam jarak sedekat itu ya. Nah, sebelum menyalakan proyektor ini, kita harus masang dongle Android TV terlebih dahulu. Buka cover di sisi atas proyektor yang tadi. Di dalamnya terdapat satu port HDMI untuk menempatkan dongle Android TV ini dan ada satu port micro USB untuk sumber dayanya. Setelah itu terpasang, pasang juga adapter daya proyektor dan kita bisa langsung menghidupkan proyektor ini dengan menekan tombol power selama beberapa detik. Nah, kita bisa langsung menggunakan remote untuk pengaturan awal. Cukup ikuti panduan yang ditampilkan oleh proyektor aja. Setelah setup awal udah selesai dan proyektor sudah terhubung ke Wi-Fi, maka proyektor ini udah langsung bisa digunakan. Seperti Android TV pada umumnya, tampilan utamanya ini banyak berisi rekomendasi konten dari aplikasi seperti YouTube dan lain sebagainya. Untuk aplikasi yang udah tersedia sini cukup standar ya, ada Amazon Prime Video, ada Familand, YouTube, dan beberapa aplikasi lain. Kalau dirasa belum cukup, kita bisa install beragam aplikasi lain dari Google Play Store. Ya, namanya juga Android TV ya. Nah, terkait lisensi, sayangnya aplikasi Netflix masih belum bisa hadir di Google Play Store untuk proyektor ini. Tentunya kita masih bisa muter Netflix atau aplikasi lain menggunakan laptop atau smartphone yang sudah mendukung ya via port HDMI. Dan kita juga bisa menggunakan proyektor ini sebagai display output dari beberapa perangkat eksternal lain seperti misalnya game konsol, bisa ya. Kalau kita menggunakan port HDMI, resolusi yang didapatkan adalah 4K nih, tertulisnya 4K ya, walaupun proyektor ini 1080p. Sedangkan saat kita menggunakan port USB Type-C, resolusi yang dicapai adalah 1080p atau Full HD. Kita juga bisa menggunakan port USB Type-A untuk memutar konten yang ada di dalam flash disk kita, misalnya seperti dokumen, foto, musik, dan tentunya video juga bisa. Jika perlu, kita bisa menjadikan proyektor ini sebagai speaker portable dengan menghubungkannya ke smartphone via Bluetooth. Untuk casting atau mirroring tentu saja bisa dilakukan. Kalau dari laptop kita bisa pakai Chrome dengan menggunakan fitur cast. Kemudian untuk iOS kita bisa pakai AirPlay, dan untuk Android sudah pasti bisa menggunakan cast-nya selama aplikasi mengizinkan tentunya. Beralih ke remote, proyektor ini dilengkapi dengan remote dengan desain yang terbilang sederhana, seperti yang sering dijumpai di remote-remote proyektor BenQ lainnya. Remote ini mengusung tombol-tombol penting yang sering digunakan seperti yang terlihat di sini ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan fitur Google Assistant, kita cukup tekan tombol mic lalu menyebutkan perintahnya aja. Google Assistant ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, tapi ingat, ini tersedia dalam bahasa Indonesia selama akun kita memang menggunakan pengaturan bahasa Indonesia. Buka YouTube. Membuka YouTube. Selain memakai remote, navigasi juga bisa dilakukan dengan perangkat input seperti keyboard dan mouse melalui Bluetooth. Selain untuk navigasi, ini juga bisa mempermudah sih untuk login-login di beberapa aplikasi ya. Kita juga bisa menggunakan smartphone ini untuk menggunakan proyektor ini. Cukup install aplikasi BenQ Smart Control pada smartphone dan menghubungkannya ke proyektor ini. Oke, sekarang mari kita coba proyektor yang satu ini ya. Pengalaman saat mengoperasikan Android TV-nya itu menyenangkan karena dia snappy, nggak pakai lemot-lemot itu ya. Menariknya, walaupun native resolution proyektor ini hanya 1080p, berkat Android dongle yang diberikan oleh BenQ, proyektor ini mampu memutar resolusi hingga 4K. Tapi memang untuk kualitas yang terbaik, kami menyarankan di setting 1080p 60Hz. Kita bisa dengan mudah mengatur mode HDMI, refresh rate, dan resolusi proyektor ini pakai aplikasi Droid Settings. Kami mencoba proyektor ini dengan memutar beberapa konten yang tersedia di platform streaming yang didukungnya seperti YouTube dan Disney Plus Hotstar. Saat kami mencoba memutar konten 4K HDR10 HLG 60 fps di YouTube, terbukti ini terdeteksi dan bisa diputar dengan baik. Kemudian beralih ke Disney Plus Hotstar, juga sama, proyektor ini bisa langsung mendeteksi konten 4K HDR dengan baik. Lalu saat kami menghubungkan proyektor ini ke perangkat lain seperti laptop, juga sama ya, HDR dapat berjalan dengan baik tanpa kendala di sini. Untuk preset tampilan, tersedia 7 preset SDR yang terdiri dari preset Bright,
living room, sport, game, cinema, daytime, dan campfire ya. Sedangkan untuk preset HDR10 dan HLG otomatis akan jalan sendiri kalau kontennya memang support HDR. Bagaimana dengan kualitas gambarnya? Nah, hasilnya menurut kami proyektor ini mampu menghasilkan kualitas yang baik di sini ya. Saat kami menguji proyektor ini dalam kondisi ruangan dengan lampu dinyalakan, tampilan yang dihasilkan proyektor ini masih terlihat jelas. Tentunya ini terjadi karena kecerahannya tadi ya, yang terukur adalah 507 ANSI lumens. Buat nonton di tempat yang agak terang gini udah oke, apalagi kalau tempatnya gelap, lebih mantap lagi. Untuk sebuah proyektor portable seperti ini, kualitas tampilan yang dihasilkan oleh BenQ GS50 ini bisa dikatakan sesuai dengan harapan kami. Nah, beralih ke audio, di sini tersedia preset untuk standar, cinema, music, game, dan sports. Berkat adanya teknologi Superior Sound by Trevolo, suara yang dihasilkan oleh speaker 2.1 channel proyektor ini memang sangat lantang ya. Suara bass dan surround-nya akan lebih terasa saat menggunakan preset cinema. Akan tapi kualitasnya memang tidak serapih kalau kita menggunakan preset music. Menurut kami, speaker proyektor ini menghasilkan suara yang lebih rapi saat setting volumenya berada di bawah 50% ketimbang kalau dipentokin ke yang paling kencang. Walau demikian, untuk sebuah speaker proyektor portable ini terbilang oke banget sih. Jadi secara keseluruhan pengalaman untuk menonton dengan proyektor ini mantap ya. Kemudian karena ada port USB Type-C, kita juga bisa mengisi atau menghidupkan proyektor ini melalui power bank. Ini berguna banget nih kalau kita lagi di luar dan nggak ada sumber listrik atau baterainya juga udah habis gitu ya, berguna banget. Tapi ingat, sumber daya yang digunakan wajib mendukung USB power delivery 45 watt agar proyektornya bisa berjalan dengan normal. Jadi buat digunakan di mana saja bareng keluarga atau teman ini bisa banget karena fleksibel banget sumber dayanya. Oh ya, pasti ada yang nanya, gimana kalau buat dipakai gaming? Tentunya bisa ya. GS50 ini mampu menghasilkan input lag terendah sebesar 22,7 millisecond kalau kita pakai 1080p 60Hz dan game mode. Ini cocok untuk bermain game bersama keluarga. Oke, sekarang kita bahas soal konsumsi dayanya. Ini pengujiannya di mode normal, hampir semua preset itu hasilnya adalah 60 watt, hanya di bright aja dia bisa mencapai 71 watt konsumsi dayanya. Untuk mode eco, hampir di semua preset itu sekitar 46-47 watt, kalau di bright bisa sampai 53 ke 54 watt. Untuk mode low power, hampir semua preset di sekitar 32-33 watt, hanya di bright aja dia berubah jadi 36-37 watt. Nah, kalau daya diambil via USB Type-C, seperti saat pakai power bank misalnya, proyektor ini akan otomatis masuk ke mode low power. Jadi rata-ratanya sekitar 31-35 watt konsumsi dayanya. Jadi jelas ya, proyektor ini irit daya banget. Nah, seperti yang bahas sebelumnya, proyektor ini kan punya baterai ya di dalamnya ya. Kapasitas baterainya adalah 6000 mAh. BenQ mengklaim bahwa baterai proyektor ini bisa bertahan sampai 2,5 jam kalau dipakai buat nonton. Sementara waktu chargingnya dari 0 sampai 100% itu ada di kisaran 3 jam ya. Nah, untuk mengetahui level baterai pada proyektor, kita bisa melihat warna indikator LED yang ada di tombol power proyektor. Terdapat 3 warna indikator yang berbeda sesuai level baterainya. Ada hijau, ada orange, dan ada merah. Oke, sekarang kami mencoba menguji baterai proyektor ini dengan skenario pengujian Wi-Fi dan Bluetooth pada proyektornya hidup, brightness di 50%, preset tampilannya cinema, volume taruh di 25%, udah kencang itu ya. Dan kami gunakan untuk muter konten 4K HDR dari Disney Plus Hotstar. Hasil yang kami dapatkan adalah baterai baru habis setelah 2 jam 44 menit. Ini bahkan lebih lama daripada janjinya BenQ sendiri. Jadi dengan ini kita seenggaknya bisa menyelesaikan satu film yang panjang atau 5 film seri 30 menitan. Asik ya? Oke, harganya. Si BenQ GS50 ini dijual dengan harga resmi di kisaran 15.900.000, sedangkan untuk garansinya adalah 3 tahun full service. Ini adalah harga yang sebetulnya pantas untuk paket penjualannya. Coba cari proyektor kayak gini, kecil, bisa tahan air ya, dan terang pula bisa sampai 500 ANSI lumens. Kayaknya susah dapat di harga segini. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, aplikasi Netflix itu masih belum tersedia dalam Google Play Store-nya. Itu belum ya. Lalu dia hanya punya auto vertical keystone. Horizontalnya harus diatur manual. Kemudian ya memang harganya tergolong tinggi sih ini. Tapi ya lagi-lagi menurut kami ini sesuai lah dengan kemampuan dan paket yang ditawarkannya. Dari sisi menariknya, desain proyektor portable ini solid. Ada sertifikasi IPX2 yang membuatnya aman dari percikan air. Lalu dia sudah drop proof 70 cm. Lalu dia sudah mendukung proyeksi sampai dengan 100
100 inci dari jarak hanya 2,7 meter aja. OS-nya juga snappy, nggak pakai lemot-lemot. Kualitas tampilannya keren ini ya. Kecerahannya sesuai janji, di ruangan yang terang masih kelihatan cukup jelas, di tempat yang gelap, wah keren banget. Speakernya lantang di sini, bahkan 2.1 channel ya. Lalu dia juga punya dukungan aplikasi BenQ Smart Control untuk mengendalikan proyektor dari smartphone. Dan daya tahan baterainya cukup baik, sesuai dengan janji, bahkan lebih dikit ya. Konsumsi dayanya terbilang rendah jelas di sini. Dan tersedia carrying bag yang cocok untuk berpergian, nggak perlu beli carrying bag lagi. Menurut kami, proyektor ini cocok untuk memenuhi kebutuhan hiburan di rumah atau bahkan di luar rumah bareng dengan keluarga ya. Mau dipakai saat camping atau glamping bisa banget, cocok banget. Kan udah ada baterai bawaannya juga dan bisa pakai power bank bahkan. Terlebih lagi, proyektor ini punya sertifikasi tahan air dan tahan banting yang membuatnya cocok banget untuk digunakan outdoor. Bahkan tasnya juga udah tersedia, siap langsung untuk dibawa-bawa. Jadi dengan adanya segala macam kelebihan ditawarkan dalam proyektor ini bisa jadi salah satu opsi yang layak dipertimbangkan. Tentunya kalau kebutuhan kalian sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh proyektor ini. Oh ya, khusus pembelian melalui official store BenQ di Tokopedia, selama bulan Agustus, kalian bisa mendapatkan game Nintendo Switch Sport dan berhak mengikuti lucky draw untuk mendapatkan Nintendo Switch OLED. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.